Selamat malam para penonton. Selamat malam. Tahun baru Imlek telah tiba. Xiaoze Xiaoya. Bukankah kalian selalu bilang rindu ibu? Ibu akan membawa kami ke kota untuk bermain. Hebat sekali, hebat sekali. Setiap kali ibu pulang dari kota, selalu membawa permen untuk kami. Kami sangat mencintai ibu. Sudah cepat naik mobil. Setelah sampai jangan lupa telepon ayah ya. Ibu, aku benci kamu, aku benci kamu. Xiaoze Xiaoya Xiaoze. Songping. Xiaoze Xiaoya pergi kemana? Kamu bilang. Aku juga ingin bertanya padamu. Kamu bawa anak-anak kemana? Songping, apa maksudmu? Masih berpura-pura di sini ya. Lihat sendiri. Ayah aku dan adik akan pergi ke kota mencari ibu. Ini benar-benar tulisan Zer. Jangan-jangan aku yang menulis. Tidak bisa kita laporkan ke polisi. Masalah ini semakin besar semakin baik. Sebaiknya seluruh desa tahu. Adalah kamu ibu yang tidak bertanggung jawab. Yang menghilangkan anak kita. Jangan laporkan dulu, aku akan mencari sekarang. Maka cepatlah kamu pergi. Sangat mudah tertipu. Kak, apakah kamu pernah melihat dua anak ini? Pernahkah? Tidak pernah. Lihat lagi. Pernahkah? Xiaoze. Xiaoya. Kalian di mana? Anakku. Ibu sangat merindukan kalian. Ibu tidak bisa menemukan kalian. Ibu sangat merindukan kalian. Kamu terbakar di salju sepanjang malam. Demam tinggi merusak pita suaramu. Sepertinya tidak bisa bicara lagi. Baiklah. Sekarang grup Song yang bernilai miliaran 2 direktur utama. Song Zesongnya kembali ke tanah air hari ini. Semua kami berdua kakak beradik. Sejak kecil sudah. Jadi kami hampir lupa seperti apa rupa ayah. Ada apa? Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu. Kami hanya punya ayah, tidak punya ibu. Apa yang dilakukan wanita gila ini? Maaf, dia ada masalah otak. Mohon dimaklumi. Kamu tenang saja makan di sini. Yang tidak tahu mungkin mengira Songdong adalah anakmu mulai makan. Hei. Semua sudah selesai. Jangan terlalu khawatir. Harimau itu sedang matisir tahun lalu. Dia sendiri juga berumur pendek, jadi jangan salahkan kami. Jika kami menjelek-jelekannya. Ayah.
Xiaoze, Syria. Anak baik. Cepat-cepat masuk. Ayah. Ini adalah hadiah dari kami berdua kakak beradik. Untuk pertemuan kembali ini sebagai ganti 20 tahun. Kami berdua tidak bisa merawatmu. Sebagai kompensasi untukmu. Barang-barang ini tidak penting. Ayah selama 20 tahun ini selalu bermimpi bertemu kalian. Ayah minta maaf pada kalian. Ayah benar-benar tidak menyangka ibumu demi uang bisa bekerja sama dengan harimau untuk melakukan ini pada kalian. Ayah selama 20 tahun ini. Apakah Liu Chuilan pernah mencari kami? Mana mungkin dia mencari kalian? Hal-hal masa lalu tidak penting. Kalian jangan menyimpan dendam pada ibumu. Kita sekeluarga berkumpul sudah cukup. Ayah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kali ini kami pulang ke negara. Proyek amal adalah hal sekunder. Yang terpenting adalah merawatmu. Dan juga membuat Liu Chuilan membayar apa yang seharusnya dia bayar. Benar. Kejujuran ada di hati orang ayah. Kedepannya ada kami berdua kakak beradik yang akan membelamu. Kamu tidak perlu lagi menderita. Baiklah ayah, ayo kita masuk ke dalam. Semua harus bekerja dengan baik. Siapa yang tidak bekerja dengan baik gaji bulan ini hilang. Cepatlah kalian makan banyak tapi kerja lambat. Liu Chuilan, kamu tidak bekerja dengan baik. Kamu kenapa sih? Tidak mungkin kalau dia benar-benar ibu dari direktur utama. Masa ia bekerja di lokasi proyek sendiri? Kamu tahu siapa mereka berdua? Mereka adalah direktur utama dari grup Song, perusahaan terkemuka di kota kita yang bernilai miliaran. Grup Song. Kamu bilang mereka adalah anak-anakmu yang hilang. Bercanda ya, pergi sana, pergi bekerja. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi, minggir. Halo, apa? Sebentar lagi direktur utama akan datang. Baik. Mengerti, saya akan segera mengatur. Baik, Mike, oke. Dear Song, ini adalah lokasi proyek pembangunan perumahan pencarian keluarga kita. Apakah pembangunannya lancar para pekerja ini? Semua direkrut sesuai aturan. Ya, lancar karena para pekerja di sini juga sedang mencari keluarga mereka. Tetapi karena proyek kita adalah proyek amal, luasnya cukup besar. Oh ya Dear Song, saya punya petunjuk tentang ibu Anda. Tidak perlu, urusannya nanti saja. Seseorang yang serakah selama 20 tahun tidak peduli pada kita. Orang jahat. Dibandingkan dengan puluhan ribu orang tua yang mencari anak mereka, sangat jauh berbeda. Manajer uang tunggu di sini saja untuk kita. Baik Dear Song, hati-hati di jalan. Rekan-rekan yang ingin pengumuman pencarian keluarga kalian, masuk televisi, antre di pintu, jangan berebut. Cepatlah, ayo Xiao Mao. Baik, pergi sana. Uangnya. Segitu saja mau mencari anak. Masa iya kalau ketemu juga 2 orang cacat? Pergi. Sudah. Ambil selebaran. Ini selebaranmu ya, baik. Baiklah, saya lihat kamu juga orang yang malang. Saya bantu tempelkan ya. Jangan diulangi lagi.
Tempelkan. Liu Chuilan, kau sampah tua. Kau tidak punya uang sepeser pun. Kau masih mau tampil di TV, ku beritahu kau. Kalau bukan karena atasan yang ketat dengan syarat pekerja, hanya karena kau si bisu tua, kau pantas bekerja untuk keluarga Song. Aku beritahu kau kalau kau mau. Diam di sini dengan tenang, pergi dari sini, dengar tidak? Berhenti. Presiden Direktur Anda datang. Berani-beraninya kau memukul karyawan, masih mau kerja tidak? Apa ini Liu Fuhai? Kau berani sekali. Berani-beraninya menerima suap dari karyawan. Presiden Direktur, izinkan saya menjelaskan. Uang ini saya dapat dari nenek tua ini, dia ingin menguasai liputan TV kita, jadi dia menyuap saya dengan banyak uang. Apa yang kau lakukan? Bagaimanapun juga memukul orang itu salah kau. Cepat berkemas dan pergi dari sini. Jangan, Presiden Direktur. Saya punya saksi, katakan pada mereka. Apakah benar nenek tua ini yang menyuap saya tadi? Benar, Presiden Direktur, nenek ini tidak baik. Dia menyuap dengan cara ini, mandor baru memukulnya. Liu Fuhai, kau pikir aku bodoh ya? Tidak. Di keranjang ini setidaknya ada 10.000. Kalau tante benar-benar bisa menyuapmu dengan 10.000, mengapa dia masih bekerja di lokasi konstruksi? Ibu. Kau berani lagi, aku bunuh kau. Presiden Direktur, dia hanya nenek tua cacat. Bagaimana mungkin dia ibumu? Mungkin saja. Tapi apapun kebenarannya, kau memukul orang itu salah. Gaji bulan ini kau berikan sebagai kompensasi untuk tante ini. Lain kali melanggar lagi tidak akan dimaafkan. Pergi, minggir. Tunggu. Tasmu. Presiden Direktur, hati-hati di jalan. Liu Fuhai, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Baik. Presiden Direktur, saya menemukan ibu kandung kalian. Liu Chuilan. Xiaoze, Xiaoya, ibu sangat merindukan kalian. Kamu masih berani makan, baru saja aku hampir kehilangan pekerjaan karena kamu. Tahu tidak? Kamu di depan ketua dewan komisaris kamu berisik. Kamu pikir kamu siapa? Lihat foto, suka lihat foto ya? Masih lihat? Aku kasih tahu Liu Chuilan, gaji 1 bulan ini. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Liu Chuilan, aku sudah bilang baik buruknya. Kamu tidak mengerti ya, telingamu tuli ya. Aku tidak tahan lagi. Baiklah, kalian mau memberontak ya. Memberontak apa, aku tidak mau kerja lagi. Liu Fuhai, dasar bajingan. Kembalikan uang jerih payah kami. Tidak mau kerja, semua pergi, berisik apa? Ketua Dewan Komisaris. Liu Chuilan, semua perusahaan di negeri ini tidak boleh mempekerjakan. Sebarkan pengumuman. Liu Chuilan dan Liu Fuhai, semua perusahaan di Qinzhou tidak boleh mempekerjakan mereka lagi.
merekrut Liu Chuilan karena dia sudah mencari anaknya selama 20 tahun. Apakah dia benar-benar mencari kami selama 20 tahun? Ayah selalu membohongi kami. Kak, aku rasa kamu tertipu oleh akting baik wanita jahat itu. Kamu pikir baik-baik bagaimana mungkin dia mencari kami lagi? Tapi kalau dia tidak mencari kami, kenapa dia menyuap Liu Fuhai? Kak Liu Chuilan atau Liu Fuhai, mereka semua penipu. Satu menerima suap, satu berakting sempurna, kamu tidak bisa melihatnya. Liu Chuilan ini benar-benar jahat. Menggunakan alasan mencari kami makan minum gratis di lokasi proyek dan mengambil uang kami. Xiaoya, aku selalu merasa hal ini tidak sesederhana itu. Wang Gang. Ya. Besok pesta syukuran, undang Liu Chuilan. Kak, pesta syukuran adalah untuk berterima kasih pada ayah. Kamu undang dia untuk apa? Xiaoya. Mendengar satu sisi saja membuatmu buta, mendengar kedua sisi membuatmu jelas. Aku tidak percaya dia orang baik. Wang Gang cari tahu jejak Liu Chuilan selama 20 tahun ini. Keluar. Baik, pergi sana. Anak-anak kalian kan? Tapi kenapa tidak mau mengakui ibu? Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan menjelaskan kepada anak-anak. Ibu pasti datang tepat waktu. Ayah besok datang ya. Ping, makananmu enak sekali ya. Kamu dapat banyak uang ya? Anak-anak kali ini bawa 20.000. Kakak khusus sisain separuh buatmu. Song Ping, kamu bohong ya? Siapa yang tidak tahu mereka sekarang direktur perusahaan Song? Waktu masuk desa mobil mewah ada 7-8. Direktur apa ini kali ini? Kamu harus percaya kakak sekali ini. Baiklah, aku percaya kakak sekali lagi. Baiklah Ping, kamu makan dulu. Aku malam datang lagi. Song Ping, kamu anggap aku bodoh ya? Kalau kamu tidak baik, aku juga tidak baik. Manajer Wang, aku ada sesuatu mau bicara dengan dua direktur. Bagaimana minta uang tidak bisa mau ngadu ya? Bukan Ping. Sejujurnya perusahaan Song itu milik dua anakku. Kamu pikir mereka akan percaya kamu? Atau percaya aku ayah kandung mereka? Tutup mulutmu. Aku jamin kamu kaya seumur hidup. Dan kalau ini sampai bocor, kamu juga tidak akan lepas mengerti. Mengerti. Tidak boleh ulangi. Kalau tidak, aku akan membuatmu hilang. Bukan pelanggan lamaku ini. Manajer Wang, mari kita bicara lagi. Satu petunjuk 100.000. Ayo duduk. Wanita ini dulu kehilangan anak. Kemudian, dari desa mencari sampai ke kota. Mencari selama 20 tahun. Aku juga dengar. Cacatnya itu karena mencari anak. Demam tinggi tak kunjung turun. Sampai merusak pita suara. Sudahlah Pak Song, kalian jangan sampai mengecewakan nenek. Kenapa banyak sekali orang? Ayah sudah datang. Jangan takut, semua yang hadir di sini adalah pengusaha yang bergantung pada perusahaan Song. Acara hari ini khusus untuk ayah. Kukira hanya 2-3 orang makan bersama. Kamu bikin acara besar-besaran, sungguh tidak enak. Ayah, selama 20 tahun, kamu tidak pernah berhenti mencari kami. Acara sebesar ini pantas untuk ayah. Dan aku dan kakakku sekarang Hanya memiliki ayah satu-satunya keluarga. kami harus membalas budi ayah. Ayo, kami akan membantu ayah berjalan. Pertama-tama terima kasih banyak kepada semua yang datang menghadiri acara syukuran perusahaan Song di sini. Saya ingin dengan hormat memperkenalkan ayah saya, Song Ping.
Dialah yang sejak kecil membesarkan dan merawat kami juga dia. Tak kenal lelah selama 20 tahun. Mencari kami. Lalu bagaimana dengan nenekku dengar dia juga diundang? Ke acara ini, Kak. Masalah Xiaoya ini Wanggang belum menyelidikinya. Kita tunggu hasilnya saja. Kamu tidak bilang, aku yang bilang. Semua ibu kami adalah orang yang dulu menitipkan kami, jadi acara hari ini adalah syukuran dan juga pemutusan hubungan. Syukur pada ayah. Putus dengan ibu. Di dunia ini ada ibu yang rela menitipkan anak kandungnya, sungguh tidak berperasaan. Kalian tidak boleh mengundangnya. Ayah, kalau dia benar-benar sejahat yang ayah katakan, masih mau melunak padanya. Kak, jangan selalu curiga begitu. Ayah tidak tahu. Wanita itu dengan alasan mencari keluarga, menyusup ke lokasi pencarian. Untung kemarin aku dan kakak bertemu dan mengusirnya keluar. Kalau si gila itu membongkar semuanya, aku hancur. Tapi dia tetap ibu kalian. Kalau begitu nggak usah ketemu lagi deh. Cepat-cepat bilang ke satpam jangan biarkan dia masuk. Kamu dengerin nasihat ayah deh. Acara ini nggak boleh dia datengin. Ayah, jujur aja sama aku. Apa selama ini ayah bohong sama kita? Ayah. Masa ayah bohong sama kalian? Ayah kakak kok akhir-akhir ini selalu membela wanita Liu Cuilan itu sih, lagian perjanjian putus hubungan. Sudah aku siapin, nanti pas dia dateng, langsung aku putus hubungan sama dia. Apaan sih perjanjian putus hubungan, gak bisa gini dong. 20 tahun ibu akhirnya menemukan kalian. Kamu ini, wanita gila, siapa yang suruh kamu datang? Cepat keluar. Ayah, aku harus nanya sampai jelas. Semuanya aku perkenalkan lagi. Pemilik acara kedua hari ini aku Songze. Ibu Songya Liu Cuilan. Anak-anakku sudah sukses. Aku nggak boleh mempermalukan mereka. Dia melahirkan kita, membesarkan kita sejak kita ingat. Dia pergi kerja di kota setahun cuma pulang 2 kali. Setiap pulang selalu bawa banyak makanan enak buat kita. Meskipun miskin tapi hangat. Tapi siapa sangka di kota dia hidup mewah, bergaul dengan orang-orang jahat sampai utang puluhan juta. Ayahku bilang setelah Liu Cuilan utang banyak, dia ajak orang-orang jahat tipu kita berdua ke kota, kasih ke orang kaya. Selama 20 tahun kita dipisahkan, kamu tetap nggak sadar, egois. Menipu masuk ke tempat pencari keluarga bisumu itu. Hukuman dari Tuhan buat kamu membongkar kebohonganmu adalah kami berdua. Hukuman buat kamu. Hari ini kami berdua akan putus hubungan sama kamu. Liu Cuilan, dosamu terlalu banyak, aku nggak bisa bantu. Jauhin ayahku, ayahmu bohong. Liu Cuilan, aktingmu beneran bagus. Aku malah curiga cacatmu. Itu cuma akting buat kasihan kita. Sekarang kamu baru nyesal. Ngapain aja dari dulu sok-sokan. Sungguh memuakan. Xiaoya, jangan seperti ini. Liu Cuilan, aku tanya kamu 20 tahun ini. Apakah kamu pernah mencari kami? Apakah ada sedikit saja rasa bersalah terhadap kami? Zer, kamu tidak bisa percaya padanya, aku sudah bilang padamu. Dia yang membuat kalian berdua, bagaimana mungkin dia akan mencari kalian? Ya kakak, meskipun kamu tidak percaya pada kata-kata ayah, apakah kamu juga tidak percaya pada kata-kata orang lain yang diucapkan langsung? Seseorang bawa kesepakatan itu ke sini. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Tanda tangani ini, aku akan memberimu 1 juta. Cukup buka bungkusan itu, anak-anak akan percaya padaku. Ayo, sudah cukup Liu Cuilan. Masalah masa lalu anak-anak tidak mempermasalahkanmu lagi. Apakah kamu belum selesai? Cepat tanda tangani ini. Cepat pergi. 1 juta tidak cukup ya? 5 juta cukup tidak? 5 juta pun tidak puas, wanita ini benar-benar serakah. Wanita jahat jangan berpura-pura dua kilo tahun. Tidak cukup untuk membuatmu menyesal, sekarang berpura-pura seperti ini untuk siapa? Ambil 5 juta, cepat pergi. Dengar, ini adalah efek yang kami inginkan kakak beradik. Kamu Liu Cuilan di Qingzhou.
akan menjadi tikus yang semua orang kejar. Hanya pantas hidup di selokan tidak akan pernah tenang. Sekarang aku akan menambahkan 5 juta lagi. Total 10 juta tanda tangani ini. Mengapa menjadi seperti ini? Liu Chuilan, kamu memang hanya untuk uang. Akan menjual anakmu sendiri benar-benar menyedihkan dan menjengkelkan. Apa yang kamu lakukan? Bawa ke sini. Lepaskan. Direktur, kalian salah paham pada Nyonya tua. Ayah, ini bagaimana? Bukankah kamu bilang Liu Chuilan tidak pernah mencari kami? Ayah juga tidak tahu ini bagaimana. Songping, kamu brengsek. Sampai sekarang kamu masih berpura-pura. Ayah, apakah kamu selalu membohongi kami? Xiao Ze, Xiaoya, ayah benar-benar tidak membohongi kalian. Ayah bersumpah, jika ayah membohongi, kalian ayah akan disambar petir. Tidak akan mati dengan baik. Bagaimana dengan selebaran itu kamu bilang? Kakak, apakah kamu harus di depan banyak orang mempertanyakan ayah? Bagaimanapun aku tidak akan percaya pada wanita ini. Soal selebaran ini, itu cuma tipu muslihatnya saja. Betul, Xiaoya benar. Pasti si wanita gila ini main sandiwara habis-habisan. Sampai fotokopi semua ini padahal dia kemarin sudah menemukan kalian, tahu kalian sekarang sukses. Jadi mau menipu uang kalian, makanya bawa selebaran ini. Menerima undangan kami. Kira kami mau berterima kasih padamu ya? Liu Chuilan, trik-trikmu ini. Lebih baik hemat saja, Xiaoya, bukan begitu? Salah Xiaoya, ayah. Jangan buru-buru dulu, Manajer Wang. Ceritakan apa yang kamu tahu, dengan detail dan jelas. Para direktur Song, saya dengar dari seorang pemilik restoran Wang. Sejak kalian berdua diberikan orang Liu Chuilan, terus mencari kalian dengan susah payah dalam proses pencarian ini. Karena demam tinggi, pita suaranya rusak jadi. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Masa si Wang itu tahu apa Liu Chuilan bilang apa kamu? Tiger Dengen Si Wang itu jadi. Baru dia bantu kamu bicara baik. Kamu lihat anak-anak sukses, lalu menyesali tindakan kejammu dulu. Kamu mau menipu uang anak-anak, tindakanmu ini. Apa bedanya dengan binatang? Ayah, jangan buru-buru dulu. Xiao Ze, jangan percaya omongannya. Wanita gila ini licik sekali, kalau kamu percaya omongannya. Langsung masuk perangkapnya. Ayah, saya tidak membelanya. Tapi soal ini apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita harus cari si Wang untuk menjelaskan? Menurut saya tidak perlu apa si Wang itu. Cuma salah satu pacar gelap Liu Chuilan saja. Ibu bukan seperti yang kalian pikirkan. Wanita tua brengsek, hari ini saya pasti bunuh kamu, direktur. Si Wang datang. Ceritakan apa yang kamu tahu, secara jujur dan jelas. Yang saya tahu. Sudah saya beritahu manajer Wang, Liu Chuilan mencari kalian. Selama 20 tahun, sampai rusak pita suaranya. Diam kamu ini, bagaimana bisa memutar balik fakta? Bilang. Liu Chuilan sebenarnya kasih kamu apa untungnya, direktur? Saya bilang yang sebenarnya, kalau kamu tidak percaya saya. Paling tidak percaya. Adik Chuilan kan? Sapaan yang mesra sekali. Omong kosong, tapi bersumpah dia pasti sudah diracuni oleh Liu Chuilan. Benar juga, Manajer Wang. Berapa banyak uang yang kamu berikan padanya? 300.000. Ternyata benar 300.000. Bagi bos Wang itu bukan jumlah yang kecil. Saya yakin dia pasti melakukannya demi uang, membantu menipu kalian. Mungkin saja wanita ini Liu Chuilan memberinya keuntungan lainnya. Songping, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Kita ini laki-laki, sejati setiap kata kita seperti paku. Dasar bajingan tak berguna, kamu melakukan semua kejahatan. Suatu hari nanti kamu akan mendapat balasan. Jika kamu berani bicara tidak hormat pada ayahku lagi, aku akan membuat tokomu tutup seketika. Syria, kita tak perlu sampai memikirkan orang seperti ini menurutku. Dia hanya terlihat jelas dari pikiran kecilnya. Lalu marah karena malu. Apakah aku benar-benar ditipu oleh Liu Chuilan dan bos Wang? Songping bajingan. Kak anjing gila ini ingin menyakiti ayah kita. Jika kamu berani menyentuh satu jariku ayahku, aku tak akan sopan padamu. Anakku, dia adalah orang baik. Bisakah kalian tidak menyulitkannya? Saya belum melakukan apa-apa. Kamu sudah begitu proaktif kalian berdua. Memang ada sesuatu di antara kalian. Kak, aku sudah bilang ayah tidak akan menipu kita. Kalian benar-benar menipuku, padahal aku sangat percaya pada kalian. Bukan seperti itu. Kalian tertipu oleh bajingan kecil Songping. Aku tidak menyalahkan kalian. Tapi aku harap kalian menggunakan otak kalian untuk berpikir.
Ibu kalian mencintai kalian begitu, dalam bagaimana mungkin? Ia bekerja sama dengan orang luar untuk mencelakakan kalian. Anak-anak, bisakah kalian? Percayalah pada ibumu sekali ini. Apakah kita salah paham padanya? Sekarang aku tahu siapa kamu adalah. Pria selingkuh Liu Chuilan di kota itu. Xiaoze, Syria. Ayah akan memberitahumu satu hal lagi, hal ini sudah tersebar luas di seluruh desa. Songping, kamu benar-benar tidak masuk akal, kamu dan dia telah berselingkuh selama belasan tahun, dan kau mengatakan aku tidak masuk akal. Liu Chuilan, wanita murahan tanpa malu-malu. Setiap kali aku memikirkan bahwa aku pernah memanggilmu ibu, aku merasa sangat jijik, Bu. Tidak, Bu, benar-benar tidak seperti itu. Ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Xiaoze, kamu seharusnya masih ingat Bibi Hu di desa kita, kan? Dia melihat dengan matanya sendiri hari itu Bos Wang dan Liu Chuilan di toko kecilnya bercampur aduk sembarangan. Songping, dasar bajingan tak tahu diri, mulut penuh kebohongan. Semoga kau mati sengsara. Lalu bagaimana denganmu yang menghancurkan keluargaku? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Bagus, pasangan brengsek ini masih berani menghalangi. Ayah, pukul mereka sampai puas. Pukul mati pasangan brengsek ini. Cukup semua orang, maaf. Wang Gang bawa para tamu untuk istirahat dulu. Dan mereka berdua juga. Sebelum aku menyelidiki semuanya, tidak ada yang boleh pergi. Baiklah, ayo pergi. Xiaozi Chen buru-buru. Bibi Hu segera datang. Xiaoya, Xiaoze sudah lama tidak bertemu. Bibi Hu, kenapa kamu menangis? Bibi tidak apa-apa. Bibi hanya terlalu senang sekarang kalian berdua. Begitu hebat, harus membantu ayah kalian dengan baik dan mendukungnya sepenuhnya. Aku sudah tahu tentang hal-hal yang kamu bicarakan. Tapi aku ingin bertanya padamu. Tentang Liu Chuilan dan Bos Wang. Apa benar kamu melihatnya sendiri dengan matamu? Kamu tahu aku ini orangnya sangat jujur. Tidak pernah berbohong. Saat aku bekerja di kota beberapa tahun yang lalu, aku kebetulan lewat restoran itu dan melihat Kak Chuilan bersama Bos Wang. Ya ampun. Siang-siang begini kenapa tidak cari tempat lebih tertutup? Benar-benar memalukan. Di siang bolong begitu mereka berada di dalam kamar. Melakukan hal menjijikkan seperti itu, tidak, tunggu. Jangan-jangan mereka sekarang sedang asyik bercampur aduk di dalam kamar. Tidak bisa, aku harus pergi memeriksa kakak. Cepat ikut aku. Apa yang membuatmu panik? Bukankah beradaptasi secara spontan sudah menjadi keahlian utamamu? Hei Ping, sekarang Xiaoya dan Xiaoze adalah ketua direktur perusahaan bernilai miliaran yuan. Kamu adalah ayah kandung mereka, jadi kamu tidak perlu takut. Jika kebenaran terungkap suatu hari nanti, mereka pasti pertama-tama akan menghukum aku. Apa ini saat yang tepat untuk membicarakan hal seperti ini? Aku takut kalau aku ceroboh ngomong. Berdua kita bakal susah. Adik kamu ngomong gitu jadi nggak deket. Nanti kalau semua ini udah selesai, kakak pasti beliin kamu rumah mewah sama mobil bagus. Gimana, kamu janji ya? Kakak selalu ngomong serius. Maaf, aku yang bikin kamu susah. Nggak apa-apa, anak-anak itu cuma tertipu sama Songping. Selama kita jujur dan bersikap baik, Songping nggak bakal bisa fitnah kita. Nggak perlu takut. Cuma, anak-anak itu kan anakmu sendiri. Kok bisa mereka perlakukan kamu seperti itu? Sudah sebentar lagi. Aku temenin kamu, kita cari anak-anak lagi. Jelasin baik-baik. Pelacur dan pria hidung belang Liu Chuilan. Kamu perempuan jahat, di kamar kita aja udah nggak sabar. Berbuat mesum sama orang lain, kamu nggak malu ya? Anak-anak, aku sama adik Chuilan benar-benar cuma teman biasa. Jangan tertipu sama Songping. Teman biasa tapi saling peluk-pelukan.
Hubungan kalian emang biasa ya? Kamu Gimana ketahuannya jadi panik? bukan anak-anak. Aku sama adik Cuilan. Belum kenal sampai belasan tahun. Apalagi aku buka toko baru 5 tahun. Gimana mungkin kita udah kenal belasan tahun di tokoku? Kalau nggak percaya aku punya izin usaha. Ada fotonya, lihat aja. Kasih aku lihat. Nggak perlu, Kak. Jangan terlalu banyak mikir. Percaya sama aku, percaya sama ayah, oke? Bukan anak-anak. Kalian percaya sama banyak orang kok, nggak percaya sama aku. Percaya sama ibu kalian. Ini belum waktunya kamu ngomong, Kak. Mending kita lapor polisi aja, oke? Kalau udah lapor polisi, Kalian bakal percaya sama ibu. Cari orang yang ngerti bahasa isyarat. Aku mau tahu dia mau ngomong apa. ngapain cari, dia pasti dengar. Jika melapor Liu Cuilan akan panik aku melihat karena dia melahirkan kami. Karena itulah aku belum melapor sampai sekarang. Jika kamu berani terus mengganggu, kami akan langsung mengantarmu pergi. Jangan buru-buru Xiaoya, kita tunggu saja Bibi Hu datang. Kakak. Adik, cepat bantu kakak menjelaskan pada anak-anak. Cuilan, kau sudah berpura-pura begitu lama. Tidak lelah? Orang melakukan. Langit yang mengamati dulu kau demi uang. Menyerahkan anak itu, sekarang kau menipu mereka lagi. Melakukan semua kejahatan, apakah kau tidak takut mendapat balasan? Dan kau ya dia. Bersama Cuilan. Mengapa semua orang harus menuduhku dengan kotoran? Anak-anakku tidak pernah percaya padaku, kakak. Bibi Hu bukan kerabat atau teman apapun. Katanya mungkin bisa kau percaya. Baiklah. Xiaoya, ambilkan perjanjian itu untuknya. Kami berdua saudara ini tak ingin bicara sepatah kata pun lagi padamu. Karena bahasa paling kejam di dunia ini tak cukup untuk menggambarkanmu. Tanda tangani mulai sekarang. Kami berdua saudara ini akan putus hubungan denganmu. Hidup dan mati takkan bertemu lagi. Aku tidak mau menandatangani, ibu susah payah menemukan kalian. Bagaimana mungkin memutuskan hubungan dengan kalian, kakak? Cepat tahan dia, anak-anak, jangan seperti ini, ibu tidak mau kehilangan kalian. Jangan. Berpura-pura. Sungguh menjijikan. Song Ping. Menepuk anak-anak seperti ini juga menyudi Cuilan. Dengan semua kotoran ini, apakah kau tidak takut mendapatkan balasan? Song Ping bajingan. Membuatku dan anak-anak terpisah selama 20 tahun. Setelah aku susah payah menemukan anak-anak, kau malah pencuri yang berteriak maling. Membuatku memutuskan hubungan dengan anak-anak kau. Kau tidak akan mendapat akhir yang baik. Kau ternyata semuanya kau. Yang memberikan anak sendiri Liu Cuilan. Ini adalah kebenaran sekarang. Kamu pikir anak-anak masih percaya? Ya, aku memang punya banyak utang judi. Kasih Song Ze dan Song Ya. Juga aku yang balik tuduh, makanya mereka sangat curiga padamu. Tapi kamu bisa apa sama aku? Ping, jangan terlalu memancing. Nenek ini dia sudah cukup kasihan. Kalau sampai mati sedih gimana? Mati sedih, aduh. Bukan malah aku punya alasan untuk menikahimu. Pasangan brengsek ini benar-benar tak tahu malu. Pukul mati kalian. Pemilik toko brengsek benar-benar merasa diri penting. Jangan ikut campur urusan orang. Benar-benar pasangan malang. Bikin hati sakit melihatnya. Aduh, sakit hati. Kalau begitu kakak pulang. Periksa kamu baik-baik. Adik, sekarang apapun yang kita katakan, anak-anak juga tidak akan percaya. Nanti urusan ini selesai saja. Anak ibu tidak bisa hanya diam melihat. Kalian ditipu oleh orang jahat. Meski harus mengorbankan nyawa ibu, ibu akan menjelaskan semuanya pada anak-anak. Jelaskan semuanya dan hukum Song Ping. Bajingan itu. Datang. Ping, rumah ini bagus sekali. Terima kasih ya. Bagaimana kakak tidak bohongkan? Yang kemarin janjikan padamu.
Sudah kakak penuhi. Ping. Di sertifikat rumah ini ada nama aku kan? Aduh, ini nama siapa? Penting ya adik. Nanti ini akan jadi rumah kecil kita berdua. Ping benar. Ayah. Xiaoze datang, aduh kangen banget sama ayah. Ayah, Aduh Surya, cepat masuk ke dalam. Ayah masakin yang paling kamu suka. Kak Ayo. Ayo. Sui Kak, tenang saja. Mereka sangat kaya setelah kita menculik mereka. Kamu bisa minta sebanyak 20 juta tanpa masalah. Anakmu tidak memberimu uang untuk dipakai, jadi kita culik dia saja. Dasar perempuan cemburu berat. Aku juga tak punya pilihan lain. Setelah berhasil kita bagi hasilnya 5-5. Tolong bantu aku ya Kak Sui. Song Ze Song Ya. Tak seorang pun boleh menyakiti anak-anakku. Diikat seperti ini, kalian kira ini rumah kalian sendiri. Bangunkan aku. Kak, Xiao ya, jangan takut, kalian siapa? Kenapa kalian menculik kami? Aduh saudara kecil, jangan salah paham. Kakak mengundangmu kemari tak ada urusan penting. Hanya saja akhir-akhir ini, keadaan keuangan agak ketat, ingin kau membantu kakak. Sepertinya bukan orang dari perusahaan pesaing yang mengirim kalian. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku suka orang yang tegas, seperti dirimu. Angka ini tidak berlebihan kan? 2 juta, berikan nomor rekeningmu, aku akan transfer sekarang juga. Lepaskan kami. Kau anggap aku pengemis? Yang kukatakan adalah 20 juta. Kak, apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. 20 juta, kami hanya anak dari keluarga biasa. Mana mungkin punya begitu banyak uang untukmu? Keluarga biasa. Ibumu sendiri bilang padaku 20 juta. Dalam pandanganmu itu bukan apa-apa, aku memperingatkanmu. Jika kau berani bermain-main denganku lagi, sumpah aku akan membunuhmu. Dan tiduri kau lagi. Liu Cuilan benar-benar brengsek, kau tidak bisa menipu kita. Dia menyuruhmu menculik kita untuk meminta uang. Kak, apakah kau masih mau percaya padanya di masa depan? Xiao ya, pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Aku bertanya padamu tadi, katamu. Ibuku sendiri yang memberitahumu. 20 juta bukan masalah. Ya bagaimana mungkin ibumu menipuku? Ibuku dia bisu. Jangan pura-pura di sini, aku bilang padamu. Ibumu bisu. Lalu, siapa perempuan yang meneleponku? Kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena otakmu begitu sederhana. Bahkan tidak tahu kalau sudah ditipu. Jika ada orang yang bilang bahwa kami adalah anaknya, kau langsung percaya. Kamu masih berani sombong, aku akan memukulmu setengah mati. Aku akan membuatmu tidak bisa tertawa seumur hidupmu, percaya tidak? Berhenti, berhenti. Kalian tahu siapa kami? Aku tidak tahu siapa kalian, tapi aku tahu siapa kamu. Wangi sekali. Lepaskan dia. Kami adalah direktur perusahaan Song. Kamu berani menyentuh kami. Seluruh negeri ini tidak akan menampungmu. Gadis kecil, aku hampir tertipu olehmu. Presiden grup Song keluar tanpa pengawal. Kak, ada wanita gila datang. Tangkap wanita gila itu. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan dia, dengar tidak? Jangan ada yang berani menyakiti anakku. Lepaskan dia. Lepaskan ibumu. Ibu kamu bagaimana?
Ibu baik-baik saja, Liu Cuilan. Kamu nenek-nenek bisa melawan siapa? Kamu sok kuat. Aku beritahu kamu. Meskipun kamu melakukan ini, jangan pikir kami akan memaafkanmu. Kalian benar-benar ibu dan anak. Hubungan ibu dan anak yang dalam hampir membuatku menangis. Kamu sekarang cepat. Cepat panggilkan ambulans. 20 juta kan aku berikan. Kamu mau memberikan 20 juta. Itu uang kalian berdua. Sekarang ditambah nenek ini, aku minta 50 juta. 50 juta. Jangan keterlaluan. Aku tahu, Liu Cuilan. Kamu berkomplot dengannya ya? Kena satu botol minuman bisa minta tambah 30 juta. Liu Cuilan, kamu benar-benar pintar. Xiaoya, kamu ngomong apa? Kak, kamu belum sadar ya? Ini Liu Cuilan, dia berkomplot dengannya, memainkan sandiwara. Kamu benar-benar pintar, kamu berbakat. Nenek anakmu tidak percaya padamu ya? Dia bisa mengatakan hal seperti itu. Jangan susahkan dia, 50 juta kan. Aku berikan. Mas, jangan kasih, dia sendiri udah ngaku. Liu Cuilan, kamu punya banyak akal. Kenapa nggak dipakai di tempat lain aja? Mama, apa yang harus kulakukan biar kamu percaya? Aku kasih tahu, hari ini kita nggak akan kasih sepeser pun. Harimau aja nggak makan anaknya sendiri kalau berani. Hari ini bunuh aja aku. Kalau nggak berani ya kita hitung semua hutang lama dan hutang baru sekalian. Aku tanya sekali lagi. Kasih atau nggak? Kalau nggak, lepaskan anakku. Berhenti. Kami kasih. Kan lebih baik dari tadi. Berhenti, tangkap mereka. Lu siapa sih? Presiden direktur baik-baik aja kan? Kalian cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau dia ada masalah apa-apa, aku bakal pecat kalian semua. Terus aja sok jago, tadi kan jagoan. Nggak lagi kakek. Nenek, aku benar-benar tahu salah. Kalian lepaskan aku. Yang suruh kalian culik kita? Apa cewek tadi? Bukan si gila itu. Cewek itu aku nggak kenal sama sekali. Ngawur, mana mungkin kamu nggak kenal dia? Bukan yang suruh aku culik, memang bukan dia. Ada cewek lain yang lebih genit. Liu Cuilan, sebenarnya dia kasih kamu apa sampai kamu bela dia segitunya? Xiaoya, coba kamu pikir lagi. Dia bilang cewek ini bilang langsung sama dia 2 miliar bukan masalah. Bilang langsung Liu Cuilan kan bisu. Gimana bisa bilang langsung? Aku pikir. Pasti ini bukan perbuatan Liu Cuilan. Bawa dia ke kantor polisi. Meskipun kali ini bukan dia yang lakukan, kalau kejadian sebelumnya nggak mungkin selalu. Kita salah paham sama dia. Gak mustahil juga. Lain kali jangan terlalu gegabah. Kamu bilang kalau kamu kenapa-kenapa anak-anak. Nggak bakal dibodohi sama Song Ping seumur hidup. Aku cuma mau melindungi mereka, nggak sempat mikir banyak. Aku ngerti maksudmu lain kali. Jangan terlalu nekat ya. Tanpa memaksakan diri, bagaimana bisa memerankan keagungan cinta ibu dia? Anak-anak ibu kalian. Untuk melindungi kalian sampai terluka seperti ini. Apakah kalian tidak punya hati? Dia jadi seperti ini hanya untuk memancing simpati kita saja. Saya terlalu punya hati sampai berkali-kali. Terus-terusan ditipu olehnya. Kamu. Cui, saya tidak bisa bicara, tolong. Beritahu anak-anak kebenarannya. Anak-anak ibu kalian. Sebetulnya menanggung kesalahan orang lain. Dulu yang menjual kalian sebenarnya adalah. Direktur saya sudah cek semua kamera di sekitar. Yang menyuruh menculik kalian adalah Huyan. Apa Tante Hu kenapa mau menculik kita?
Ayo pulang, tanya ayah. Kalian tidak bisa pulang. Dulu yang menjual kalian sebenarnya adalah Song Ping. Huyan adalah selingkuhannya. Dan juga membantu Song Ping membuat kesaksian palsu. Sekarang mau menculik kalian lagi, mereka bukan orang baik. Omong kosong, ada buktinya tidak? Yang dilakukan Huyan ada hubungannya dengan ayah saya. Kalian pasangan brengsek ini jangan coba-coba merusak hubungan saya dan ayah. Kamu pengusaha besar bicaranya kok. Seperti tidak punya sopan santun. Sopan santun saya umur 6 tahun. Sudah dijual oleh ibu kandung sendiri. Kamu bicara sopan santun sama saya. Yang menjual kalian adalah Song Ping itu. Harus saya bilang berapa kali lagi. Hanya ngomong doang, bagaimana kami percaya? Tapi Song Ping itu kan juga cuma ngomong doang. Kenapa kalian percaya dia? Tidak percaya ibu kalian. Saya sarankan kamu hemat tenaga. Cari cara lain saja. Anak, percayalah sama ibu sekali saja. Ibu sangat sayang sama kalian. Liu Chuilan, kamu aktingnya terlalu palsu. Saya rasa sekarang apapun yang kita bilang, mereka tidak akan percaya Cuilan. Kamu pikir lagi 20 tahun ini. Selain selebaran apa tidak ada bukti lain? Ayah saya dan adik mau ke kota cari Mama Songde. Ayo kita cari catatan dan rekam medis, pergi bersama. Luka di kepalaku nggak parah kok. Sudah kubilang jangan terlalu nekat. Aku nggak nekat, mereka anak-anakku. Semua hal ini sebagai seorang ibu harus dijelaskan dengan jelas. Penculikan Huyan. Apakah kamu gila? Ping, aku cuma mau yang terbaik buat kita. Meskipun Xiaoya dan Xiaoze belikanmu rumah besar dan mobil mewah, mereka kasih kamu ratusan ribu uang jajan setiap bulan. Tapi semua itu nggak sebanding dengan 20 juta. Yang lebih nyata. Tapi kamu nggak bisa menyuruh orang untuk menculik mereka, kalau karena ini. Lalu terungkap hal-hal sebelumnya. Kita berdua bakal hancur. Sekarang kejadiannya sudah terjadi. Menyalahkan aku juga nggak ada gunanya. Sekarang Sui sudah ditangkap. Dia pasti akan mengakuiku, kamu bilang. Gimana dong? Gimana aku juga nggak tahu. Sekarang kamu cepat pergi, semakin jauh semakin baik, jangan sampai mereka menemukanmu. Pergi. Aku cuma wanita lemah nggak punya uang. Kamu mau aku pergi kemana? Aku sendiri aja susah, mana bisa ngurusin kamu. Cepat pergi sana. Oke, kasih aku 100 ribu. Aku langsung pergi sekarang. Bagus, kamu memang manis. Ternyata cuma mau uang, pantas saja. Saat menculik anak-anak kamu nggak kasih tahu aku sebelumnya. Ternyata semuanya demi uang. Song Ping, jangan bicara terlalu kasar. Kalau nggak, aku bakal buka semua perbuatan baikmu. Kalau Xiaoya dan Xiaoze tahu niatmu, kamu tunggu saja mati. Baiklah, kamu memang kejam. Aku transfer sekarang. Ambil uangnya dan cepat pergi. Kenapa di kamar ini ribut, papa nggak kenapa-napa kan? Kayaknya suara Huyan. Terima kasih Ping, aku pergi dulu. Jangan terlalu kangen ya. Cepat pergi sana. Papa di rumah nggak? Anak-anak datang, cepat masuk, jangan berisik, cepat. Ayah, kamu sendirian di rumah ya? Dasar anak nakal, kamu masih meragukan. Ayah punya pacar. Tapi tadi aku kok dengar suara Huyan ya? Ah, ini ayah tadi nonton TV aja. Lagi papa Huyan mana mungkin ada di sini. Mungkin aku salah dengar deh. Ngomong-ngomong, ayah kamu ada kabar Huyan nggak akhir-akhir ini? Ah, ini aku kan gak akrab sama dia, mana mungkin ada kabarnya. Ngomong-ngomong, kalian cari dia ada apa ya? Ayah kamu belum tahu ya? Huyan ternyata menyuruh orang menyandera kita. Apa? Dia berani menyandera kalian?
Teman-temannya sudah mengaku semuanya. Mana mungkin ada salah paham. Wah, dasar perempuan brengsek. Dia pasti lihat kalian sukses mau cari kesempatan. Merasui sejumlah ugal binatang itu. Harus dihukum seberat-beratnya. Ayah, aku ngantuk nih. Aku tidur di kamarmu dulu ya, Ayah. Ini kenapa? Ini tadi pagi kamar belum dirapihin. Agak berantakan gimana kalau tidur di kamar lain aja. Kak, kenapa sih kamar tamu yang bagus nggak dipakai? Kenapa harus tidur di kamar ayah? Ayah kok keringetan banyak ya? Ayah kan sudah terbiasa tinggal di desa, jadi nggak terbiasa. Kak, kenapa sih ngomong nggak jelas? Ayah jangan dihirauin, dia akhir-akhir ini terus mikirin salah paham sama Liu Cuilan. Aze, kok kamu bisa mikir kayak gitu ya? Ini kan dulu kejadiannya aku alami sendiri. Kalau kamu mikir kayak gitu berarti kamu bilang ayah bohong dong. Iya, aku sudah bilang ke kakak beberapa kali. Dia nggak mau dengar, kamu harus pukulin dia. Ayah, mana mungkin aku meragukan ayah. Jangan dengerin omongan Xiao ya, aku nggak kayak gitu. Kamu. Ayah, kamu istirahat dulu ya, aku sama Xiao ya. Mau menyelidiki dulu jejak Huyan. Baik-baik, kalian harus hati-hati ya. Ayah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Songping, kamu gila ya, tiba-tiba mukulin aku, kenapa? Anak-anak sudah mulai curiga, padaku kamu bilang ini baik-baik saja. Dasar perempuan brengsek anak-anak. Sudah memutuskan hubungan dengan Liu Cuilan saat ini. Kamu malah melakukan hal bodoh ini. Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. Baiklah, kalau begitu pukul saja aku sampai mati. Lagi pula kamu sudah melakukan kejahatan besar. Menambah satu nyawa lagi kamu juga tidak pedulikan. Kamu benar. Karena kamu sudah tahu banyak. Saatnya mengantarmu pergi. Kak Ping, aku salah. Kamu maafkan aku ya. Aku pasti akan jadi orang bisu. Aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Aku janji tidak ada yang bisa menemukanku. Aku janji pergi jauh-jauh. Tidak ada yang bisa menemukanku. Kalau membunuhnya di rumahku, akan sulit untuk mengatasinya. Lebih baik usir saja dia. Aduh. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Lihat kamu ketakutan. Kenapa masih belum pergi? Menunggu mengajakku makan. Aku pergi sekarang. Kak, kenapa kita buru-buru pergi? Dan tadi kamu terus menarik lengan bajuku, apa maksudnya? Xiao ya, aku rasa ayah kita tidak biasa. Kamu tidak menyadarinya. Tadi aku jelas mendengar suara wanita di dalam rumah. Tapi begitu masuk tidak ada apa-apa. Dan dia sangat gugup. Ayah menonton TV atau apa? Ada suara wanita itu normal, aduh Kak. Aku mohon jangan curiga lagi pada ayah. Ya kan? Aku tahu tapi dia menonton TV. Dia bisa langsung bilang kenapa ragu-ragu. Dan aku mau masuk ke kamarnya untuk istirahat dia. Segala cara menghalangi, katakan padaku kenapa. Aku tahu. Ayah punya pasangan baru, malu bertemu kita. Bersembunyi di kamar. Xiao ya, Kak tahu selama ini kamu pada Liu Cuilan. Selalu menyimpan dendam. Tapi coba pikir dari sudut pandang lain. Bagaimana jika semua ini semuanya ayah kita? Bagaimana jika semua ini dilakukan Songping? Dan kemudian semua ini disalahkan pada Liu Cuilan. Kak. Aku benar-benar tidak mau mencurigai ayah. Selama 20 tahun terakhir aku selalu menyalahkan ibu. Aku tidak ingin sisa hidupku menyalahkan ayah. Aku hanya ingin sebuah keluarga yang biasa saja. Orang tua yang saling mencintai. Adik kakak yang rukun. Tapi kenapa itu sangat sulit? Xiao ya, tenang saja. Kak akan selalu ada di sampingmu. Tapi hal ini, bagaimana sebenarnya kebenarannya?
Kita harus menyelidikinya sendiri. Benar. Jadi sekarang kita mau kemana? Kembali ke desa. Ayo kita ambil rekam medisnya. Aduh, cepatlah bus terakhir ke kota. Segera berangkat, ayo. Cari dengan baik, mungkin ada petunjuk di sini. Kak, ini bukan gaya Liu Cuilan kan? Pasti bukan Liu Cuilan biasanya. Tinggal di asrama pabrik. Dia sudah lama tidak kembali ke desa. Yang bisa berselingkuh dengan Song Ping di desa. Apakah ayah benar-benar selingkuh dengan Huyan? Lihat di sini semuanya pakaian wanita. Dan ini kan yang dipakai Huyan saat datang ke pesta kemarin. Xiaoya saat ini masih mau membela Song Ping. Tapi meskipun ayah benar-benar selingkuh dengan Huyan, itu tidak berarti ayah yang menculik kita. Orang itu bilang dengan jelas itu perintah Huyan. Xiaoya, kamu masih belum mengerti. Huyan dan Song Ping memang berselingkuh meskipun Song Ping tidak terlibat. Tapi mereka saling memberikan kesaksian palsu di pesta. Itu sangat mungkin bohong. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Aku akan selalu mendengarmu. Pergi ke rumah sakit di kota. Cari surat diagnosa Liu Cuilan dulu. Mungkin akan jelas. Baik, aku akan telepon rumah sakit sekarang. Song Ping si brengsek ini. Kalau ada kesempatan pasti aku hancurkan kamu. Apakah Cuilan sudah kembali? Siapa di pintu? Sial, aku harus segera pergi. Siapa di pintu? Huyan, aku lihat kau mau lari kemana. Xiaoya, aku kejar dulu, kau pergi ke rumah sakit dulu. Baiklah kakak, hati-hati ya. Huyan keluar. Halo. Sampai sekarang, tak ada pilihan lain selain masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Halo. Apa lagi yang dilakukan wanita ini? Tidak baik, jangan-jangan dia sudah ketahuan. Tidak bisa, aku tidak bisa tinggal diam menunggu bahaya datang. Tidak apa-apa, anak-anak percaya padaku. Asekan aku mengkol dan berkata dua kata-kata. Anak-anak tidak akan curiga padaku. Nona, apakah kamu bisa bantu kami pikirkan cara lain? Catatan ini sangat penting bagi kami. Kami sudah bilang berkali-kali. Aku tidak punya wewenang memeriksa catatan kunjungan dari 20 tahun lalu. Kalau kalian benar-benar mendesak, silakan temui direktur kami. Apa direktur kalian ada waktu hari ini? Direktur kami adalah profesor ternama di dunia internasional. Bukan tempat konsultasi sembarangan seperti kalian. Tidak bisa ditemui seenaknya. Bukankah kamu sengaja menyulitkan orang? Rumah sakit kami, rumah sakit milik perusahaan Song. Perlukah menyulitkan kalian? Apalagi kalian tidak layak. Rumah sakit sebesar ini saja bisa dibeli. Anak-anak benar-benar berprestasi. Apa kau tahu siapa dia? Dia, orang desa yang belum pernah melihat dunia. Ternyata dia adalah ibu kandung direktur perusahaan Song. Kedatangannya kali ini untuk memeriksa catatan diagnosisnya. Lihat, coba dimaklumi. Aku baru ingat nama Liu Cuilan ini. Mengapa terdengar begitu familiar? Ternyata dia adalah ibu kandung direktur kami. Ibu kandung yang baru saja diputus hubungan keluarganya. Jadi kamu adalah pria pelakor itu. Kami berdua bersih tutup mulut, kalian berdua tua bangka tak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Diam-diam saja sudah cukup.
Sekarang malah berani-beraninya datang ke rumah sakit kami pamer kemesraan. Nona, apa yang kamu dengar itu tidak benar. Kami berdua bukan hubungan seperti itu. Jangan asal gerak-gerak di sini, aku nggak ngerti dan nggak mau lihat. Kalian berdua si pria pelakor yang nggak tahu malu. Sekarang malah pakai nama ibu direktur kita. Berani-beraninya kalian keluar urus-urusan siapa yang kasih kalian nyali. Nona kalau nggak mau bantu ya udah ngapain sampai menghina orang. Cuilan, ayo kita pergi. Ayo sini semua lihat nih ibu direktur yang nggak tahu malu. Sama si pria pelakor datang, ayo lihat. Bukan. Bubar. Cuilan. Mama. Liu Cuilan. Sadar dong. Dokter mana? Yael. Akhirnya kamu mau manggil aku Mama. Baguslah kalau sudah sadar. Acara syukuran pernikahan kemarin. Apa yang aku dan kakakku bilang tentang Liu Cuilan? Mungkin benar. Mungkin salah. Sebelum fakta diselidiki dengan jelas, siapa yang berani ngomongin Liu Cuilan lagi? Jangan salahin aku kalau marah. Kamu dipecat. Maaf direktur, aku nggak tahu kalau keadaannya seperti ini. Aku cuma mau bantu kalian melampiaskan emosi. Aku nggak peduli apa alasanmu selama ada pasien. Datang ke rumah sakit kita harus dirawat dengan baik. Bukan pakai kacamata kuda buat ngejuti orang. Maaf direktur, aku salah. Aku nggak akan kayak gini lagi. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Sekarang kamu ambil diagnosis Liu Cuilan. Yang 20 tahun lalu aku mau lihat sekarang. Maaf tante. Mama. Maaf. Aku salah paham sama kamu. Mama. Kami yang salah sama kamu, ke depannya kami pasti berbakti sama kamu, berusaha membalas budi kamu. Mama bilang dia nggak mau apa-apa. Asal kita bertiga bisa hidup rukun bareng. Kak, Kapan kamu belajar bahasa isyarat diam-diam? kakak mulai belajar beberapa hari lalu. Xiaoya, kamu harus cepat belajar juga. Ini adalah tulisan Songping yang dulu dipalsukan untukmu. Dia menulis catatan untukku. Aku membaca catatan itu. Aku pikir kalian benar-benar pergi ke kota untuk mencariku. Ini jelas bukan tulisan tanganku. Songping si binatang itu mati 100 kali pun tidak cukup. Songping si bajingan itu. Dia benar-benar bermain peran sampai tuntas. Dia bahkan membuat kita berputar-putar. Kak, aku tidak bisa menerima ini. Tenang saja Kak, ada caranya. Direktur, aku menangkap Huyan. Xiaoze, Xiaoya. Kalian mencari aku ada apa? Sudah di ambang kematian kamu masih berani keras kepala, Huyan. Katakan semua yang kamu tahu. Kami akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Aku tidak tahu apa-apa, kamu mau aku ngomong apa? Kau. Xiaoya, jangan pukul lagi. Seharusnya bisa mendapatkan maaf kami. Tante Hu mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi, karena Tante Hu ingin dihukum mati. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku katakan semua ini adalah ulah Songping si bajingan itu. Tidak ada hubungannya dengan aku.
Sudah barang-barang Huyan itu. Semuanya ada di sini. Pasti sudah ketahuan. Anak-anak tidak akan ke rumah sakit mencari rekam medis kan? Tidak, aku harus segera ke sana. Ayah kamu ke rumah sakit ngapain? Syria. Kenapa kamu di sini? Ayah, rumah sakit ini milik grup kita. Aku di sini wajarkan kebetulan ketemu ayah. Aku dan kakak tidak bisa menangkap Huyan, tapi kami berencana mengadakan pesta ucapan terima kasih lagi. Harus membuat Liu Cuilan benar-benar menjadi tikus di selokan yang dicaci maki orang. Yaer selalu percaya padaku. Akhirnya ini harus selesaikan. Ngomong-ngomong Yaer. Ayah, ada sesuatu yang ingin diberitahu. Ayah sudah punya pasangan. Sebelumnya ayah tidak memberitahu kamu dan kakakmu. Ayah pikir setelah hubungannya stabil. Baru member to kalian. Ayah tidak perlu banyak bicara. Aku dan kakak 100% percaya pada ayah. Anak baik, anak baik. Benar, di mana kakakmu? Kakakku sedang sibuk mempersiapkan pesta. Ayah, rahasia ya. Kakak membelikan ayah sebuah gelang yang tak ternilai harganya. Satu-satunya di dunia ini. Dia berencana memberi ayah kejutan di pesta itu. Ayah, jangan sampai membocorkannya ya. Kakakmu benar-benar sangat perhatian, tenang saja. Ayah tidak akan membocorkannya. Bagaimana mungkin borgol dianggap unik? Terima kasih sekali lagi kepada semua orang yang bisa datang pada acara syukuran keluarga Song kami. Hari ini saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sekali lagi berterima kasih kepada ayah saya, Song Ping. Ayah, terima kasih. Terima kasih telah mengajari kami banyak pelajaran hidup. Betul, misalnya hati manusia yang licik dan juga mengenal orang hanya dari penampilan luarnya saja tidak cukup. Saya yakin semua orang pernah mendengar pepatah ini. Setiap kali kamu mengatakan satu kebohongan, maka kamu membutuhkan ribuan kebohongan lainnya untuk menutupinya. Kenapa kata-kata ini tidak terdengar seperti ungkapan rasa terima kasih ya? Benar, kenapa semakin lama? Semakin aneh kedengarannya ya? Ayah mau kemana? Aku masih punya hadiah besar loh. Ayah ingin ke toilet dulu. Hadiah besarmu belum sampai ke toilet apa dulu? Nanti saja. Xiao Ze, ayah tidak butuh hadiah besar, kau sudah cukup baik. Teman-teman, hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu, sebuah rahasia yang telah menipu kami berdua selama 20 tahun. Orang yang dulu meninggalkan kami bukan ibu kami Liu Cuilan, melainkan ayah kami, Song Ping. Syria tidak seperti itu. Ayah tidak pernah melakukan hal-hal ini. Bukti sudah jelas, kau masih ingin berkilah? Song Ping si pencuri berteriak maling memutarbalikkan fakta, menyalahkan segalanya pada ibu kita. Membuat kami berdua menyalahkan ibu. Selama 20 tahun. Tangkap dia, tangkap dia. Rekan polisi, Anda bisa membawanya pergi sekarang. Kalian maafkan aku, ya, ayah tidak mau masuk penjara. Song Ping, kamu terlibat dalam beberapa kasus besar, sekarang kami memanggilmu ke kantor polisi kami. Untuk investigasi lebih lanjut. Bawa dia Xiao Ze. Syria, kalian maafkan ayah ya. Semuanya salah ayah, semuanya kesalahan ayah. Maafkan ayah ya, semuanya salah ayah. Kalian maafkan ayah ya. Ayah adalah ayah kandung kalian. Semuanya selanjutnya. Silakan. Ibu tercinta kami. Liu Cuilan tampil.
Maaf, Ibu. Semuanya salah Ibu. Aku goyah diperdaya oleh Song Ping si bajingan itu. Selama ini, Ibu kamu menderita. Ibu, aku tidak punya otak. Apa yang dikatakan Song Ping aku percaya. Kamu menderita. Tidak apa-apa. Ibu, asalkan kalian baik-baik saja. Sudah cukup. Semuanya salah Ibu. Aku terlalu berlebihan padamu, Ibu. Maaf. Ibu, sebelumnya aku terlalu berlebihan padamu. Kakak sudah berkali-kali menemukan keanehan. Aku selalu menarik kakak kembali. Aku yang paling berlebihan. Maaf. Ayo cepat bangun bicarakan soal reuni. Cepat bangun, reuni harusnya bahagia. Kenapa menangis, Bos Wang? Kami juga minta maaf padamu, tidak? Toko kecilmu aku investasikan 10 juta. Panggil ambulans, Ibu. Ini adalah kompleks pencarian keluarga yang kami bangun sendiri. Bagaimana menurutmu lingkungannya? Ibu, kalau kamu suka, mungkin nanti tinggal di kompleks itu saja. Ibu tidak terbiasa dengan gedung tinggi seperti ini. Rumah ini biarlah untuk keluarga pencari yang benar-benar membutuhkan. Ya, Ibu. Kamu benar-benar Ibu terbaik di dunia ini.